Selamat datang kembali di Poros Lensa. Ketegangan antara China dan Taiwan kembali memanas, memicu kekhawatiran dunia akan munculnya krisis baru di Asia Timur. Meski Indonesia berjarak ribuan kilometer dari wilayah konflik, dampaknya bisa langsung terasa hingga ke kantong rakyat. Mengapa begitu? Mari kita bahas secara tuntas. Krisis Taiwan-China bukanlah isu baru. Sejak akhir Perang Dunia II, Taiwan memiliki posisi politik yang unik. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, sementara Taiwan melihat dirinya sebagai negara dengan pemerintahan sendiri. Ketegangan ini semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Amerika Serikat meningkatkan dukungan militer dan diplomatik kepada Taiwan. Langkah tersebut membuat Beijing merasa kedaulatannya terancam dan membalas dengan latihan militer skala besar di sekitar Selat Taiwan. Situasi semakin kompleks ketika faktor ekonomi ikut masuk dalam persamaan. Taiwan adalah pusat industri semikonduktor dunia. Perusahaan seperti TSMC menguasai sebagian besar produksi chip global yang digunakan dalam berbagai produk, mulai dari ponsel pintar, laptop, kendaraan listrik, hingga peralatan militer. Jika konflik benar-benar pecah, rantai pasokan global akan terguncang. Krisis chip yang sudah pernah terjadi sebelumnya bisa berulang, bahkan dalam skala yang jauh lebih parah. Apa hubungannya dengan Indonesia? Hubungannya sangat erat. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi yang terintegrasi dalam perdagangan global, sangat bergantung pada impor teknologi dan energi, ponsel, komputer, kendaraan, hingga mesin industri yang masuk ke Indonesia, sebagian besar mengandalkan chip dari Taiwan. Jika pasokan terganggu, harga produk elektronik di dalam negeri bisa melonjak drastis. Hal ini bukan hanya menyulitkan konsumen, tetapi juga memukul pelaku usaha yang bergantung pada teknologi modern. Selain chip, Selat Taiwan adalah jalur perdagangan global yang vital. Sekitar sepertiga perdagangan dunia melewati perairan ini, termasuk minyak dan gas yang dikirim dari Timur Tengah ke negara-negara Asia Timur. Jika konflik mengganggu jalur ini, biaya transportasi global akan naik tajam. Dampaknya, harga energi di Indonesia bisa meningkat. Padahal, harga BBM dan listrik sudah menjadi isu sensitif bagi masyarakat. Setiap kenaikan harga energi hampir pasti diikuti dengan kenaikan harga pangan dan barang-barang kebutuhan pokok. Dari sisi geopolitik, Indonesia juga tidak bisa tinggal diam. Sebagai negara besar di Asia Tenggara, posisi Indonesia sangat strategis. Konflik Taiwan-China bisa memaksa ASEAN mengambil sikap. Meskipun sejauh ini, ASEAN cenderung berhati-hati agar tidak memihak salah satu pihak. Namun, tekanan dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China bisa memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Jika Indonesia dianggap condong ke salah satu pihak, hubungan dagang dan investasi bisa terdampak. Ekonomi Indonesia juga sangat bergantung pada perdagangan dengan China. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, khususnya dalam ekspor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Jika konflik membuat ekonomi China melambat, permintaan terhadap komoditas Indonesia bisa turun. Akibatnya, pendapatan negara dari ekspor berkurang dan para pekerja di sektor terkait bisa terkena dampaknya. Misalnya, industri nikel yang kini sedang berkembang pesat di Sulawesi bisa mengalami tekanan jika permintaan menurun akibat ketidakpastian di pasar global. Selain perdagangan, investasi juga menjadi faktor penting. China dan Taiwan sama-sama memiliki peran besar dalam investasi ke Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan teknologi. Jika ketegangan meningkat, aliran investasi bisa terhenti sementara. Investor global biasanya menunda keputusan saat situasi politik tidak pasti. Hal ini bisa memperlambat pembangunan proyek strategis di Indonesia, mulai dari industri kendaraan listrik hingga proyek infrastruktur. Sementara itu, dari sisi masyarakat, dampak yang paling terasa adalah kenaikan harga barang. Inflasi bisa melonjak jika harga pangan, energi, dan barang elektronik naik secara bersamaan. Rakyat dengan pendapatan rendah akan menjadi kelompok yang paling terpukul. Mereka mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok. Jika harga beras minyak goreng atau listrik naik, daya beli langsung menurun. Dampak lainnya adalah terhadap pasar keuangan. Jika konflik Taiwan-China semakin memburuk, investor global bisa menarik dananya dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah bisa melemah terhadap dolar Amerika. Akibatnya, harga barang impor semakin mahal, termasuk bahan bakar
dan obat-obatan. Bank Indonesia mungkin terpaksa menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas Rp50. Tetapi kebijakan ini bisa memperlambat pertumbuhan kredit dan menghambat pemulihan ekonomi domestik. Selain aspek ekonomi, Indonesia juga menghadapi tantangan dari sisi keamanan. Konflik besar di kawasan Asia Timur bisa memicu perlombaan senjata di kawasan. Negara-negara Asia Tenggara mungkin merasa perlu meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Indonesia sendiri saat ini sedang dalam proses modernisasi alutsista. Jika konflik benar-benar pecah, anggaran pertahanan bisa semakin membengkak, mengurangi porsi belanja negara untuk kebutuhan sosial. Ada juga risiko kemanusiaan. Jika konflik bersenjata meletus, gelombang pengungsi dari Taiwan bisa menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Asia Tenggara. Indonesia mungkin tidak menerima pengungsi dalam jumlah besar, tetapi tetap bisa terkena dampak melalui arus migrasi dan kebutuhan kemanusiaan yang meningkat. Situasi ini bisa menambah beban pemerintah di tengah tantangan ekonomi yang sudah ada. Dari sisi diplomasi, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan. Sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, Indonesia selalu menekankan pentingnya penyelesaian damai dan dialog internasional. Dalam isu Taiwan, Indonesia tetap berpegang pada kebijakan One China Policy yang mengakui Beijing sebagai perwakilan sah Cina. Namun pada saat yang sama, Indonesia tetap membuka jalur perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Taiwan. Posisi ini membuat Indonesia berada dalam dilema. Jika ketegangan meningkat, tekanan untuk memilih pihak akan semakin besar. Krisis Taiwan-China juga menjadi ujian bagi tatanan global. Dunia saat ini sedang menghadapi banyak tantangan, mulai dari perang di Ukraina, konflik di Timur Tengah, hingga perlambatan ekonomi global. Jika Asia Timur kembali menjadi pusat krisis, dunia akan menghadapi beban ganda. Indonesia, sebagai negara berkembang, akan merasakan dampaknya lebih cepat daripada negara maju. Hal ini karena Indonesia masih sangat bergantung pada stabilitas harga komoditas dan impor energi. Namun, tidak semua dampak bersifat negatif. Dalam setiap krisis, selalu ada peluang. Jika rantai pasokan global terganggu, Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk memperkuat industrinya sendiri. Misalnya, dengan mempercepat pembangunan industri semikonduktor atau meningkatkan produksi energi dalam negeri. Selain itu, Indonesia juga bisa memainkan peran sebagai mediator di kawasan, meningkatkan posisi diplomatiknya di mata dunia. Tetapi tentu saja, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika ada kebijakan yang jelas dan eksekusi yang konsisten. Kesimpulannya, krisis Taiwan-China bukan sekadar isu luar negeri yang jauh dari Indonesia. Dampaknya bisa langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari rakyat, mulai dari harga barang yang naik, melemahnya rupiah, hingga menurunnya permintaan ekspor. Indonesia perlu waspada dan menyiapkan strategi untuk mengurangi dampak negatif, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Dalam dunia yang semakin terhubung, tidak ada konflik yang benar-benar jauh. Setiap krisis global pada akhirnya bisa menyentuh kantong rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menyimak analisis di Poros Lensa. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan isu geopolitik terbaru yang relevan dengan Indonesia.